Halo, selamat malam Cis Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terutama ini karena ternyata dari tadi yang baru gabung baru satu ya. Tadi ada dua sih, terus kayaknya sepertinya sudah keluar. Jadi tinggal Arga aja nih. Arga memungkinkan untuk unmute nggak ya? Hai Arga, apakah kamu memungkinkan untuk unmute? Oke, ya maksudnya biar kami bisa ngobrol langsung sama kamu karena kan ini cuman harga aja nih. Em, Tadi nilainya berapa mengerjakan kecermatan? Oke, sebentar ya Kamaya coba cek. Tidak terlihat sebentar. Oke. Oh, sorry Arga, boleh dibantu untuk melihat yang di bawah biar ada angkanya. Kan kalau ini hanya grafik ya di sekitar 40, paling rendah ada di 30. Oke. Boleh dibantu untuk hasilnya atau kira-kira Arga kenapa ya nggak bisa unmute ya? Maksudnya Kamaya adalah apakah lagi di luar rumah gitu biar kayak kamu bisa langsung diskusi sama Kamaya mumpung ini cuma ada Arga doang nih gitu. Oh oke, good 36. Oke. Oh oke lagi gitu. It's okay. Oke kalau gitu Arga, apakah karena ini cuma kamu aja nih, jadi Kamaya mau nanya nih. Pertama, kamu ada pertanyaan nggak terkait kecermatan yang bisa Kamaya bantu gitu? Oke, sorry ya, Kamaya baru buka file untuk kepribadian. Oke, gimana cara ngerjain dan hasil nilai itu dari banyak benarnya atau konsistensi nggak? Oke. Thank you. Sebentar Kamaya coba bantu ya cari PPT-nya. Wait. Oke, sebentar ya. Masa sih per grafik gitu Kak yang dimaksud? Yes. Bentar, kami akan jelasin supaya kamu bisa lebih dapat gambaran lagi. Yuk, sebentar ya. Oke. Masih loading sebentar. Kamu mau share sesuatu biar kamu bisa lebih mudah untuk ngelihatnya. Tuh, hilang.
Maksudnya, wait. Oke, sebentar. Apakah kelihatan? Apakah udah terlihat sebentar? You are sharing a window and another desktop. Oke, stop sharing. Oh, Harga, sorry banget. Ini nggak bisa keluar lagi sebentar. Atau kamu kirim ke ini ya? Oh, tidak mau mengirim gambar. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin kecermatan, jadi kecermatan itu ada tiga aspek ya yang diukur. Pertama adalah kecepatan, kedua adalah ketelitian, yang ketiga adalah ketahanan. Jadi kecepatan itu berkaitan dengan berapa banyak nomor yang sudah em, kamu jawab gitu ya. Terus kemudian ketelitian itu adalah seberapa jumlah benar. Lalu kemudian ada ketahanan. Nah, itu ketahanan itu adalah si grafik yang tadi Arga tanyakan gitu. Kemudian eh, penilaiannya seperti apa gitu ya. Jadi penilaiannya itu dari tiga aspek ini, semua aspeknya itu harus bagus Arga. Jadi misalnya nih, kecepatan. Kalau kamu lihat kan kamu tadi berhasil ya ada di 40-an sekian, tapi kamu terus turun gitu. Oke, mungkin bisa jadi sebetulnya nanti di aspek ketahanannya itu berkurang gitu ya karena ada penurunan grafik. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu signifikan ketika kamu mostly di beberapa yang lain itu bisa mempertahankan jumlah benarnya gitu. Jadi istilahnya adalah nilai kamu udah ada di 30 dan hampir 40 sebetulnya itu tuh udah cukup baik. Cuma cukup baik tidak berarti kemudian menggaransi kamu ya untuk nyampe di Pantohir gitu. Jadi saran Kamaya adalah kalau misalnya memang mau ya harus ditingkatin sebisa mungkin sampai di 450-an gitu Arga. Karena mungkin ini masih ada waktu ya beberapa hari silahkan kamu juga bisa latihan lebih banyak gitu. Jadi kalau pertanyaannya eh dari banyaknya banyak benarnya atau konsistensi gitu ya atau salahnya gitu. Tiga aspek harus banyak harus benar semua dan harus grafiknya kalau bisa naik gitu ya. Nah, kalau misalkan mungkin kalau Arga belum tahu, untuk em, psikologi itu berlaku akumulasi nilai. Artinya apa? Artinya adalah nilai akhir itu adalah akumulasi dari kecerdasan, kepribadian, dan juga kecermatan. Nah, yang mana nih kalau misalnya ada salah satu aja dari tiga aspek ini nilai kamu itu eh, jelek gitu ya. Nah, itu otomatis kamu akan gugur. Jadi tidak dianggap dua subtes lainnya. Contoh, misalnya kamu kecerdasannya katakanlah bisa nih bener 90 terus kepribadian juga gitu kan. Terus habis itu kamu bener nih dari 60 soal kamu bisa ngerjain 50 lah gitu benar. Terus habis itu kecermatanmu cuman bisa ngerjain katakanlah cuman 10 gitu. 10 nomor itu pun nanti masih ada kayak beberapa yang salah. Nah, itu bisa dipastikan otomatis kamu akan dinyatakan tidak memenuhi syarat gitu atau TMS ya bahasanya kalau di Polri gitu. Jadi semoga itu menjawab. Oke, ada pertanyaan lain nggak terkait sama kecermatan lagi? Atau sebelum bertanya, Kamaya boleh tahu nggak Arga apakah sudah pernah tes Polri sebelumnya atau ini pertama kali? Dan kalau misalkan sudah pernah, kemarin itu gugurnya di tahapan apa? Biar Kamaya enak jelasinnya, kayak tahu POV-nya nih, oh apakah baru tes atau kayak emang udah pernah tahu. Oh, baru pertama kali tes. Oke, Arga.
Harusnya sebenarnya materi sebelum ke drilling kan kamu harusnya udah ikut di reguler psikologi ya, yang mana kalau reguler psikologi itu juga ketemu Kamaya di pertemuan pertama dan Kamaya udah jelasin tuh kayak oh nanti kalau pada saat tes nanti akan seperti apa gitu. Em, Kamaya mau tanya, kamu di kecermatan itu kan dengan nilai di nomor 363 nih. Nah, kamu tuh udah pakai nggak tips trik yang pernah Kamaya ajarin untuk kayak hanya hafal empat huruf kemudian disebutkan ulang terus pada saat mengerjakan itu dengan terus menyebut pilihan jawaban gitu sudah dipraktekkan belum? Udah Kak, cuman boleh kamu yang jelas. Oh, oke. Sebentar ya, semoga ini bisa share screen ya. Dari tadi tuh tidak bisa share screen sebentar. Boleh dong kamu yang jelasin. Tapi sebentar ya, ini biar bisa, semoga bisa masuk. Oke. Kita hapus dulu kali ya. Oke, sudah terlihat kah, Arga? Oke, good. Kebetulan kamunya punyanya Advance ya. Nah, kita cek nih ya, Advance 3D. Ini kan, sorry, Advance 2 ini adalah huruf ya. Nah, jadi caranya itu adalah menghafal empat hurufnya aja. Jadi kan ini sampai E. Nah, ini tuh nggak usah dihafal. Jadi hafalkan aja empatnya. Jadi misalnya nih, FBUS, 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 dah 5 kali. Itu biasanya kami itu 5 kali, terus akhirnya, terus kami baru baca bawahnya FBUS, S nggak ada berarti B. Oke, FBU, U nggak ada berarti C. FBUS, FBUS, FBUSP berarti. FBU, FBUS, FBU, F, FB, FBU, FBU, FBUS. Nah gitu. Jadi kayak itu tuh terus diulangin gitu. Terus KVOSI. Oh sorry, KVOS, 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 KVO, KV, KVO, KVO, KVOS. Kivi ya gitu. Kurang lebih kayak gitu Arga. Jadi dibaca terus nanti udah agak nyantol nih. Nah, terus mulai kerjakan latihannya, kerjakan soalnya seperti itu. Gimana? Halo Kak, halo. Halo. Ya, aduh Kak, izin bertanya Kak. Aduh, kalau untuk kecermatan tuh mending nyantai di awal tapi terus naik grafiknya atau bagaimana ya Kak ya? Enggak, harusnya adalah dari awal kamu udah ngejar nilai. Jadi gini, jadi nggak usah terlalu diiniin soal grafik gitu intinya. Tapi kamu kejar dulu banyaknya. Oke Kak, oke. Karena kayak percuma gitu warga, misalkan kamu grafiknya naik, tapi secara total nilaimu itu tuh juga kecil kan, jadi kayak sama aja gitu. Mending kayak kamu tetap banyak, walaupun masih mungkin ada yang satu dua yang menurun. Nah, cuman kalau dari grafiknya kamu tadi, memang kamunya tuh ada pertanyaan kayak kenapa bisa di mana nih? Di grafik nomor oh berapa ya? Oh sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, karena kamu habis turun kayak naik lagi, turun naik lagi gitu sih. Iya Ya Kak, cuma paling ya, emang. Mm-mm. paling ya gitu Kak. Paling ya kadang konsentrasinya itu loh susah. Oke, kamu sehari latihan berapa kali ini? Adalah 5 kali. Oh, berarti habis ini ditambah ya 10 kali. Ya.
Soalnya Ada kan cuma diseling sama latihan kecerdasan sama kepribadian juga Kak. iya betul. Tapi kamu apa? Kamu udah nggak sekolah kan? Atau masih Sekarang udah sekolah? bebas sih Kak. Oh iya berarti kan maksudnya Kamaya adalah kamu kan seharian full nih 24 jam nih berarti prepare buat psikologi aja kan? Siap Kak. Nah, nggak apa-apa. Jadi dan jangan satu waktu yang sama harga. Jadi misalnya kayak pagi kamu cicil satu, nanti agak siang misalkan kayak jam 8 kamu satu lagi, terus nanti misalkan kayak jam 10. Terus pokoknya kalau kamu kayak ada waktu senggang yang bisa megang HP, terus kayak misalkan nunggu atau apa ya udah kamu kerjain dulu kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu biasa mengerjakan kecermatan di berbagai situasi, itu tuh kamu tuh kayak jadinya bisa apa namanya? Lebih stabil kayak gitu. Ngetes kestabilan sama konsentrasimu. Nah, sebetulnya kalau rahasianya nih ya, kenapa kecermatan itu ditaruh di terakhir? Karena kecermatan itu sebetulnya dalam psikologi itu adalah tes sikap kerja. Jadi dia itu mengukur tadi apakah seseorang itu tuh bisa tetap performs gitu ya pada momen-momen terakhir kayak kan dia terakhir banget nih kayak kamu udah capek kecerdasan, pusing di kepribadian gitu kan, terus kamu kecermatan. Jadi ketika energi seseorang tuh lagi low, nah dia tuh tetap bisa perform atau enggak gitu. Nah, ketika orang lagi low, apakah dia tetap bisa teliti atau enggak, konsentrasi atau enggak gitu. Nah, jadi apa namanya? Memang dia sengaja ditaruh di akhir. Jadi kalau kamu misalkan latihan sehari-hari itu ada di situasi-situasi di mana kayak misal nih kayak berisik atau apa, tapi kamu tetap bisa perform bagus. Nah, itu berarti memang menunjukkan bahwa sikap kerjamu itu bagus kayak gitu. Jadi boleh banget dilakukan dengan situasi apapun ya. Oke Kak. Cuma mau tanya lagi Kak. Itu Boleh. kecerdasan, kepribadian, kecermatan tuh dijadikan satu nilainya atau masing-masing kan ada minimal nilai 61 itu Kak ya. Berarti Itu dari akumulasi. masing-masing tuh akumulasi berarti ya. Betul, dia Bukan langsung dari satu akumulasi aspek akhir. ya. Bukan. Jadi dia langsung akumulasi. Sama yang kayak tadi Kamaya bilang. Jadi kamu harus bagus di tiga-tiganya. Jadi kamu nggak boleh kayak miss gitu ya di salah satu aspek aja. Itu bisa bikin kamu kayak tadi langsung TMS gitu. Oke, siap Kak. Jadi Nilai emang amannya itu berapa ya Kak ya? gini. Jadi kamu dari Polda mana? Polda Banten. Oh, oke, lumayan susah ya Polda Banten ya persaingannya. Gini, Arga, yang harus kamu pahamin dalam tes Polri itu bukan kayak, Kak, aku nilainya harus berapa ya? No. Tapi yang kamu kejar itu adalah kamu harus ranking berapa gitu intinya. Oke, siap Dan Kak. kalau ngomongin ranking berapa, berarti kamu kan harus ranking satu dong supaya kamu menjamin bahwa kamu masuk kuota gitu nggak? Iya Kak, benar Kak. Nah, jadi sekarang tuh mindsetnya bukan kayak minimal segini deh gitu. Oh kan 61, berarti kalau aku 62 aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, kamu lulus sih di tes psikologi. Cuman pertanyaannya, apakah kamu nanti sampai pantohir kamu dapat kuota atau enggak gitu. Pertama itu. Kedua, psikologi itu bobotnya besar. Ada di 35%. Sehingga kalau kamu bisa udah nabung nilai dari bobot psikologi, kayak kamu kayak jadi udah duluan start gitu loh. Iya Kak, iya Buat Kak. buat gambaran psikologi itu Kamanya megang dari 2009 ya untuk chassis Polar itu dia tertinggi itu di 76 biasanya. Yang bisa di 78, 79 tuh biasanya anak-anak di Polda Metro Jaya karena mereka mostly itu kayak bimbel-bimbel offline gitu kan. Jadi kayak kalau ditanya angka ya 7 harus di atas 75 gitu. Nah, cuman kan kalau misalkan ternyata nggak tahu nih 2026 tren soalnya apakah lebih mudah atau lebih susah. Kalau misalkan pernah ada di satu tahun gitu 2024 apa 23 gitu Kamanya lupa. Nah, itu tuh dia karena psikologinya lumayan mudah itu tuh banyak banget yang dapat 75. Jadi kayak akhirnya 75 mu jadi nggak berarti gitu. Karena kayak 75 nggak bikin kamu jadi ranking atas karena semuanya segitu. Nah, mungkin itu bisa jadi gambarannya Arga untuk menentukan kayak oke, aku harus bisa ranking satu di semua tes yang ada gitu ya. Iya Kak. Mau tanya lagi boleh Kak? Boleh dong, kan cuma kamu doang. Kita masih punya waktu 1 jam lagi. Boleh, silahkan. Itu kan kecermatan tuh untuk yang Bintara Polri itu ada simbol hilang segala atau hanya huruf angka gitu ya Kak? Oke, kamu daftarnya Bintara apa?
Bintara PTU SPKT. Oh, PTU. Oke, jadi gini, Kamaya jelasin. Jadi, kalau di Polri itu, untuk kecermatannya itu kan ada angka, huruf, simbol hilang ya. Nah, dia itu mulai dari tahun 2018. Sorry, 17. Ini tuh, tes ini mulai dari 2017 nih. Muncullah si angka hilang, huruf hilang, simbol hilang ini. Nah, kemudian tiap tahun itu biasanya berubah. Jadi kayak pernah ada masa di tahun di mana Tamtama itu dapatnya huruf, Bintara dapatnya angka, akpol simbol gitu. Biasanya akpol akan terus simbol gitu. Simbol, simbol, simbol. Nah, tapi tren dari 3 tahun terakhir ini adalah Bintara itu huruf dan Tamtama itu angka. Karena memang rata-rata orang lebih gampang ngerjain, lebih gampang untuk angka daripada huruf gitulah. Nah, terus karena tidak ada kepastian kayak ini tuh akan keluarnya yang mana ya, angka, huruf atau simbol. Nah, jadi kalau di Change ID kita memang ngajarinnya adalah tiga-tiganya kalian harus belajar supaya nanti ketika misalkan apapun yang muncul kalian sudah siap. Tapi kalau pertanyaan Arga trennya akan seperti apa? Nah, 3 tahun terakhir memang Bintara itu di huruf hilang. Jadi kamu bisa lebih banyak latihannya di huruf hilang gitu sih. Oke, gimana? Oke, udah jelas Kak. Ada lagi nggak yang kamu pertanyakan nih? Karena ini kayak tesnya udah tinggal 2 hari lagi ya. Kamu dapat jadwal hari tanggal berapa? Yang hari besok Minggu sama Senin tuh udah dibagiin Kak. Cuman saya belum ada list namanya. Kemungkinan Selasa, Rabu atau lusanya lagi atau besoknya lagi Ah, mungkin. oke. Sisa berapa sekarang di Polda Banten? Nggak dikasih tahu sih Kak sisa berapanya. Kemarin pas awal berapa? Tahu nggak berapa yang daftar Bintara? Pol- Yang yang daftar itu, oh kalau Bintaranya kurang tahu ya. Kalau keseluruhannya Akpol Tamtama Bintara itu hampir 1.000 sih Kak. Oke. Hampir 1.000, sedangkan kuota tahun ini cuma 4.000 kan se-Indonesia kan? Iya betul Kak. Jadi kalau pertanyaan kamu adalah, Kak, ini nilainya itu aku minimal dapat berapa ya, Kak? Tidak ada, bukan nilai yang minimal, tapi bagaimana caranya kamu bisa ranking 1, gitu. Jadi berdarah-darah lah pada saat tes besok ya. Siap Kak, siap. Oke, ada lagi nggak pertanyaan terkait kecermatan nih sebelum kita move ke kepribadian? Mungkin cukup sih Kak. Oke, kalau cukup, kita move ke kepribadian ya. Apakah kamu sudah mengerjakan ini? Itu sudah yang 20 soal ya Kak. Iya, betul. Apakah sudah kamu koreksi? Kalau dikoreksi belum sih Kak. Oke, berarti udah ada jawaban. Bisa, kamu bisa sambil buka ini mau nggak tapi yang Bisa kamu bisa. kerjain itu. Oke, kita sambil cek ya. Oke. Hmm. Ada yang susah nggak tapi sebelum kita bahas? Sebentar. Untuk nomor 15 sih Kak paling Oke, selain itu aman. aman. Oke. Oke, eh, yang harus Arga pahami ketika kita ngomongin soal kepribadian itu adalah bagaimana caranya kita memposisikan diri sebagai seorang polisi. Sudah tahu nggak soal itu? Oh, sudah Kak. Oke, apakah kamu pada saat mengerjakan ini memberlakukan itu gitu? Oh, itu sudah Kak. Oke, nah kenapa emangnya harus kayak gitu menurut Arga? Yang nomor 15 Kak. Bukan, bukan. Kenapa ketika kita mengerjakan kepribadian itu kita harus memposisikan diri sebagai polisi? Karena kita ingin menjadi polisi Kak. Oke, itu betul, tapi kurang tepat. Jadi kan kalau ini kan kita POV-nya kita adalah POV dari panitia tes ya. Iya Kak.
Kenapa nih Tiates butuh chassis yang karakternya sesuai sama polisi? Nah, gitu. Maka nilai yang paling tinggi adalah jawaban yang paling mencerminkan polisi, gitu. Jadi bukan Iya kak. karena kamu jadi polisi, tapi karena nilai yang paling tinggi adalah yang paling mencerminkan polisi sehingga chassis akan lebih baik ketika menjawabnya itu tuh sesuai sama karakter polisi. Oke, kita lihat yang lain bener nggak kamu tapi belum dikoreksi ya? Bener sih kak. Belum dikoreksi sih kak. Oke, oke, nggak apa-apa. Kita lihat dulu aja yang paling kamu ngerasa bingung. Oke, Tapi 15D bukan sih kak. Saya jawab deh. iya benar. Oh bener ya berarti ya. Apa yang kamu ragukan? Oke, nggak apa-apa. Kita bahas apa yang bikin Arga ragu gitu. Ayo kita telaah gitu. Karena ada dua kejadian, cuman hanya ada satu tim sih kak yang bikin bingung. Oke, terus abis itu kenapa kamu jawabnya D? Karena jawaban yang paling realistis di lapangan yang D kak. Oke, betul. Satu realistis di lapangan. Kedua gini, ketika kita melihat soal kepribadian, selain satu menggambarkan, yang mana yang paling menggambarkan polisi adalah mana yang paling urgent. Oke, yang Oke kak. urgent. Jadi tuh ngeliat mana urgensinya gitu lah intinya. Kan karena di sini kan tadi ada kebakaran kecil sama tabrakan. Nah, eh maka kalau kita lihat dua-duanya, kita harus menelaah mana yang punya resiko itu resikonya tinggi gitu. Atau ini kalau nggak segera ini eh, dampaknya, dampak buruknya lebih banyak gitu. Jadi itu yang dipilih kayak gitu. Jadi di sini nomor 15 itu adalah pendekatannya itu tuh urgensi. Gitu. Oke, nomor berapa lagi? Udah sih itu doang paling kak. Kalau yang lain kamu udah aman, udah Aman. coba kita koreksi ya, biar Oke kak. tahu beneran aman nggak gitu. Oke, nomor satu kamu jawabannya apa? Nomor satu E kak. Oke, nomor dua. Nomor dua D. Oke, nomor tiga. Tiga D. Oke, empat. Empat C. Oke, lima. Lima B. Enam. Enam E. Tujuh. Tujuh C kak. Delapan. Delapan D. Sembilan. Sembilan A. Oke, 10. Sepuluh B. 11. Sebelas E. 12. 12 D. 13. 13 B. 14. 14 E. Oke, 16. 16 E kak. 17. 17 D. Oke, 18. 18 A. 19. 19 B. 20. 20 E. Oke, good. Sip, udah aman. Sekarang sebenarnya kepribadian itu lumayan cukup mudah kalau udah tahu eh, apa ya, udah tahu kuncinya tadi menempatkan diri sebagai polisi dan yang kedua adalah kalau logika berpikirnya tuh udah oke gitu. Nah, cuman Kamaya PR banget nih Arga, kamu harusnya bisa di kecermatanmu diusahain banget ya 400 ke atas gitu. Oke, siapa? Soalnya Kamaya pegang chassis offline juga kan di Jogja yang tahu tiap tahun pasti selalu ada yang bisa di 450, 480 gitu. Bahkan yang terakhir ini siswa offline-nya bisa di 490. Benernya loh gitu. Oh iya kak. Jadi itu bukan hal yang mustahil, yang penting kamu latihan kayak gitu sih Arga. Oke, itu tadi kepribadian sama kecermatan. Nah, coba kamu mau tanya, kalau kecerdasan kamu PR-nya di mana nih? Kecerdasan paling di kayak kata-kata yang terlalu luas gitu loh kak. Apa sih yang jarang didengar? Terlalu Oh, baku. oke. Selain itu apa lagi? Paling kadang rumus-rumus gitu sih suka lupa. Oke, oke, gini. Jadi kalau misalkan untuk rumus sendiri, biasakan ya Arga untuk memahami kenapa rumusnya kayak gitu bukan dihafal.
Oke, siap, Kak. Karena sebetulnya gini, yang kamu mindsetnya gini dulu. Kamu sekolahnya jurusan apa? Maksud aku, IPA. oh ya IPA ya. Maksudnya lebih banyak ngambil IPA-nya. Oke, kan itu berarti sebenarnya banyak hitung-hitungannya juga kan? Iya, Kak. Berarti maksudnya kamu adalah kamu udah terbiasa sebetulnya. Cuman mungkin karena soal-soal psikologi ini tuh agak udah jarang kamu pegang gitu atau kamu kerjain makanya bingung. Nah, yang kamu harus tanamkan mindsetmu itu adalah bahwa psikologi kecerdasan itu mudah. Itu dulu. Kenapa mudah? Karena sebetulnya dia itu adalah soal-soal anak SD. Kenapa dia menjadi susah? Karena dia itu dalam 100 soal kamu cuman punya waktu 90 menit. Oke? Oke, Kak. Jadi kayak kamu satu soal aja harus ngerjain itu di bawah 1 menit gitu. Nah, gimana menurut Arga gimana caranya biar dalam waktu 90 menit bisa ngerjain 100 soal? Eh, Paling cari cara cepatnya dulu. Paling ikut sering try out mungkin ya, Kak ya. Jadi Oke. terbiasa pada saat nanti itu. Nah, kalau pada saat ngerjainnya gimana cara kamu biar waktunya cukup? Strategimu. Mengerjakan yang paling mudah dulu mungkin, Kak. Oke, good. Jadi, ini diinget-inget ya. Diinget-inget nih triknya dari Kak Maya nih. Sebenarnya kami udah pernah sampaikan di kelas reguler. Jadi, Arga, pada saat nanti sudah mulai nih, misalkan mulai itu waktunya udah jalan gitu. Nah, kecerdasan itu bagi menjadi 3 kategori soal. Mudah, sedang, sulit. Oke? Mudah Oke, Kak. itu artinya ketika kamu baca soal aja kamu udah tahu jawabannya. Ya, kalau sedang itu kamu baca soalnya, kamu tahu jawab, kamu kemungkinan tahu cara ngerjainnya, gitu. Terus habis itu, kalau susah, itu tuh kayak, aduh kamu baca aja tuh udah ini soal apa, itu tuh udah masukin kategori susah gitu, sulit. Nah, caranya adalah pertama, kamu pada saat waktunya udah mulai itu kamu screening cepat. Jadi screening itu kayak baca soalnya dengan cepat dan langsung kerjakan yang mudah. Jadi misalnya baca nomor satu mudah kerjakan, dua sulit skip, tiga sedang misalnya skip, empat mudah isi kerjakan gitu. Jadi semua kamu kerjakan dulu yang mudah sampai 100. Oke, abis itu kamu baru mulai mengerjakan yang sedang. Oke, yang sedang kamu Oke, kerjain Kak. dulu. Set, 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 set. Kalau tapi kalau misalkan di tengah-tengah sedang kamu tuh ngerasa ternyata ini sulit ya udah skip. Jadi pokoknya langsung kerjain dulu yang kamu bisa kerjain sampai habis. Terakhir kan waktunya udah sisa sedikit, sisa yang sulit. Nah, yang sulit ini saran kami adalah kerjain semampumu. Yang kedua adalah kalau waktunya emang udah tinggal kayak 5 menit dan kamu belum dapat juga jawabannya, tetap dijawab. Oke, jadi jangan ada yang dikosongkan karena kecerdasan itu tidak ada nilai, tidak ada pengurangan nilai. Jadi jangan Hmm. ada yang dikosongkan. Oke, Oke, Kak. terus pokoknya fokus sama soal yang bisa dikerjain. Jadi kalau misalkan ada soal yang itu tuh nggak bisa dikerjain nih, udah tinggal dulu aja. Jadi jangan apa ya, maksudnya kayak jangan ngerasa aduh, penasaran banget nih atau ngerasa tertantang terus harus nyelesain padahal kayak waktunya tuh jalan terus. Nah, itu kayak sayang banget karena Kamaya ketemu sama banyak chassis dengan tipikal yang kayak gitu. Makanya Kamaya warning nih. Oke. Oke, apalagi terus apa persiapan kamu yang kayaknya masih kurang nih untuk besok psikologi. Paling di kecerdasan doang sih, Kak. Karena kecerdasan ya lumayan ya soalnya kan. Oke, kamu selain di Chesspoint ID, apakah kamu kayak beli buku atau kamu punya soal lain atau kamu posisi sekarang masih punya stok soal untuk dikerjakan? Eh, Buku ada sih, Kak. Buku psikotes. Heeh. Udah selesai, udah habis belum bukunya? Belum, Kak. Oke, terus selain buku ada lagi nggak stok soal kamu? Itu sih, Kak, ikut apa beli kayak beli beli berlangganan apa tryout gitu loh di website. Oh, oke, udah selesai dikerjakan semua belum? Itu belum sih, Kak. Nah itu berarti itu ya itu kamu kebut ngerjain itu karena kalau misalkan kayak kamu udah familiar sama soalnya nanti ya insya Allah harusnya udah bisa sih ngerjain gitu. By the way, nanti Kamaya kasih kamu bonus soal sinonim antonim khusus kalau kamu kesusahannya di situ. Nanti kamu boleh, kebetulan Kamaya nggak masuk di grup reguler, jadi kamu boleh WA Kamaya aja di sini. Nanti bilang aja. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Nanti saya hubungi. Oh.
Boleh, nanti kami kirimin filenya. Oke, ada lagi nggak? Mau tanya itu nilai itu Hmm. langsung keluar gitu atau dikoreksi dulu oleh panitia ya? Apa sistem yang menilai Ya, nanti? betul, sistem yang nilai. Jadi, karena ini sistemnya adalah CAT ya, basisnya komputer. Jadi, ketika nanti kamu mengerjakan, selesai kamu kecermatan, dia langsung keluar angkanya di layar. Berarti itu Gitu. otomatis ya Kak, MS TMS itu langsung berarti ya Kak ya? Betul, betul sekali. Nah, makanya yang mau Kamaya sampaikan adalah gini, Arga. Kamu tuh pastiin pada saat besok tes psikologi, kamu dalam kondisi yang sangat prima, ya. Harus sesehat mungkin, kayak gitulah. Makanya Hamin 1 kamu udah harus kayak, misalnya besok tes nih, nah berarti malam ini tuh maksimal jam 7 setengah 8 itu kamu udah di kamar. Udah tidur deh, pokoknya gimana caranya kamu tidur gitu misalnya ya, eh, nggak buka sosmed, jadi jangan mendistraksi otak gitu. Udah, atau kalaupun memang mau buka tuh ya belajar aja, misalnya kayak ngerjain kecermatan lah, atau misalkan baca catatanmu lagi. Tapi selain itu kayak nggak usah sosmed, usahain tidur. Terus sarapannya jangan terlalu banyak karbo karena ngantuk, jadi kayak protein boleh gitu. Jangan terlalu banyak minum paginya karena susah banget kamu izin ke kamar mandi. Jadi kan posisinya itu nanti pada saat kamu masuk ke ruangan, kamu akan ngerjain kecerdasan, cuman jedanya kayak 5-10 menit, kamu langsung ngerjain kepribadian, jeda 5-10 menit, kamu langsung ngerjain kecermatan. Jadi tuh kayak akan berturut-turut tuh gitu. Nah, nanti pada saat kamu selesai kecermatan, oke, selesai. Nah, nilainya akan langsung muncul di layar. Gitu. Dan Hmm. pastiin kamu harus menjadi nilai tertinggi seruangan kalau kamu bener-bener pengen lolos Polri gitu. Oke, amin amin Kak. Mau tanya lagi Kak, Mm-mm. itu kan nanti biasanya dikasih kertas ya sama panitia ya? Betul, dikasih kertas buat coret-coretan. Jadi kayaknya nggak boleh bawa selain kayak cuma alat tulis doang gitu sama kartu kalau masuk Nah, itu. Jadi kayak semua tas apa segala macam tuh ditinggal di luar. nah terus mau tanya lagi Kak, biasa kan dikasih kertas itu kan nggak langsung mulai Kak. Kalau kita nulis rumus-rumus gitu boleh nggak sih Kak? Kamarnya kurang paham ya, tapi kayaknya harusnya sih nggak apa-apa aja karena itu kan ketika apa namanya mulai itu kan udah, maksudnya itu tuh udah hak kamu gitu loh. Nah, cuman kalau kamu mau lebih pasti besok pada saat tes kan ada panitia-panitia tuh di depan. Nah, kamu tanya aja. Oh iya Kak. Kayak Pak izin, saya mau nanya. Nanti kalau misalkan lagi kan karena itu kan biasanya persiapan kayak berdoa dulu, apa dulu gitu kan, kayak Iya dikasih Kak. tahu dulu arahan. Nah itu kamu tanya Pak. Nanti kalau misalkan baru arahan dan belum mulai, apakah saya sudah boleh pakai kertas yang dibagikan itu buat nulis gitu, misalnya nulis rumus yang mau saya hafalkan gitu, gitu. Coba konfirmasi aja Iya daripada Kak. salah kan gitu. Bener Kak. Mm-mm. Terus apa lagi? Cukup mungkin Kak. Oke, apa namanya ini nanti boleh karena kan ini sebenarnya masih setengah jam, cuman kan karena misalkan Arga ya udahlah, udah bisa nih di kecermatan sama kepribadian, jadi silakan nanti latihan mandiri. Terus nanti untuk sinonim nanti filenya kamu WA Kamaya, nanti Kamaya kasih ini sebagai bonus karena kamu hadir. Dan nanti apa namanya Kamaya juga coba cari soal gitu ya, nanti kamu boleh kerjain soalnya. Nah nanti kalau misalkan ada yang kamu nggak tahu atau kamu kurang paham, kamu boleh WA Kamaya kayak, Kak Oke kenapa Kak. ya ini jawabannya tuh kayak gini gitu, kayak Kak aku nggak ngerti ini tuh gimana gitu ya. Jadi kayak ya udah feel free aja untuk WA Kamaya. Oke Kak. Terima kasih Kak sebelumnya. Iya, sama-sama Arga. Kalau begitu, thank you buat malam hari ini. Semoga dilancarkan. Pokoknya pesannya kami adalah tadi ya, kecermatannya. Kalau bisa, besok tes, kamu bisa di atas 450 lah, biar kamu bisa nabung nilai di perankingan pada Pantohir gitu. Amin eh Kak. Sehat, jaga kesehatan, tidur, makan yang baik gitu ya. Makannya dijaga dulu, biar nggak gampang drop. Mudah-mudahan Arga diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga kalau emang ini rezekinya, dikasih aja jalan yang mudah sampai akhir. Begitu? Amin amin Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih dari Kamaya. Kamaya cukupkan ya. Selamat malam. Oke Kak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Insyaallah.